Perkenalkan, nama aku Putri Absari Ayunityas. Aku merupakan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Pendidikan Indonesia. Dulu aku kira itu guru itu hanya gampang gitu, hanya ngajar doang. Tapi setelah aku terjun ke lapangan, ternyata harapanku itu lebih dari apa yang aku pikirkan. Dan inilah jalan hidup yang aku pilih. Next slide, Kak. Nah, awal mula aku memilih PGSD kan banyak banget nih di komentar kayak, Kak, kenapa sih ngambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar, apalagi kan di SD gitu. Nah, teman-teman, basicnya aku itu suka ngajar. Aku tuh suka banget ngajarin orang lain. Dan aku punya kepuasan tersendiri saat orang yang aku ajarin itu tuh paham, bener-bener paham. Dan aku punya kepuasan tersendiri saat orang yang aku ajarin itu bener-bener paham apa yang aku omongin. Dan terlebih lagi teman-teman, pendidikan itu adalah fondasi bangsa. Dan ibaratnya nih, kalau kita itu mau membangun rumah, terus fondasinya itu roboh atau fondasinya itu tuh rapuh, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, rumah itu akan roboh. Sama seperti pendidikan. Kalau pendidikan itu nggak kita terapkan atau nggak kita layakkan, apa yang akan terjadi? Negara akan bisa roboh. Dan inilah jalan hidup yang ingin aku jalani saat ini. Aku ingin menjadi guru. Next slide, Kak. Oke, tapi sayangnya jurusanku ini banyak banget yang diremehkan. Kayak, kenapa sih Kak mau menjadi guru? Kenapa sih Kak, kan gajinya kecil? Tapi inilah peranku, kalau nggak ada guru gimana gitu kan. Dan setelah aku terjun di lapangan, aku mendapatkan satu insight, yaitu bahwa teman-teman atau orang-orang atau anak-anak itu tuh nggak ada yang bodoh loh. Nggak ada anak itu yang bodoh. Yang ada apa? Tingkat pemahaman seseorang itu berbeda-beda. Kayak satu pemahaman, satu kali diajarin itu baru bisa. Terus 2 kali diajarin baru bisa. Dan berkali-kali diajarin itu tuh baru bisa. Nah, disinilah peran guru. Kita tuh nggak cuma ngajarin, tapi itu gimana sih cara orang atau cara anak itu tuh bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Apa sih caranya guru itu tuh bisa merasakan anak yang kita rasakan gitu. Nah, inilah pentingnya guru gitu, nggak cuma ngajarin, tapi gimana cara kita tuh merangkul anak. Ini yang ingin aku terapkan di anakku nantinya. Oke, next Kak. Oke, next Kak. Next slide Kak. Next slide lagi Kak. Next lagi Kak, yang terakhir. Next lagi Kak, yang terakhir. Yang terakhir Kak, yang ilmu. Oh ya teman-teman. Oke lah, di sini aku cerita aja lah di sini ya. Nah teman-teman, jadi dulu itu aku SD tuh suka banget lomba FLS 2N. Pasti kalian tahu kan FLS 2N itu tuh lombanya tentang kesenian. Dan di sini sebelum aku lomba itu guruku tuh selalu ngajarin aku bahkan dari pagi sampai juga malam. Nah disinilah peran guruku. Kayak aku tuh wow, ternyata guruku effort banget gitu kan. Dan saat aku tampil, waktu itu aku nari, meskipun aku nggak bisa nari, tapi nggak apa-apa lah gitu, aku turutin permintaan guruku. Terus, nah sebelum aku tampil tuh aku orangnya tuh minderan banget. Dan guruku tuh selalu bilang, Dek atau Put gitu, Put, kamu jangan minder ya. Nanti kalau kamu udah ditampil atau udah di dalam panggung, kamu harus bilang, kamu pasti bisa atau aku pasti bisa. Nah, disinilah peran guru gitu. Gitu nggak cuma ngajarin doang, tapi kita tuh ngebimbing anak-anak lainnya gitu. Oke, next Kak. Slide Kak. Next slide. Next. Oke. Slide. Next. Oke, jadi teman-teman, terakhir dari aku punya kutipan, ilmu yang tidak dibagikan itu akan tumbuh di satu kepala, tapi ilmu yang kita ajarkan akan tumbuh di banyak kepala lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas fa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pendidikan. Dadah.